saya tetap akan membahas tentang rambut karena memang penyakit rambut itu cukup banyak, yaitu tentang alopecia areata. Dan alopecia areata ini adalah suatu kelainan di mana adanya pitak atau botak setempat di kulit kepala yang berambut. Definisi alopecia areata adalah kondisi hilangnya rambut di kulit kepala atau tempat lainnya, atau merupakan kelainan rambut tanpa jaringan parut yang muncul dengan bercak berbatas, tegak soliter atau multiple, bercak bulat atau oval non-simetrical atau oval dengan ciri khas exclamation mark hairs pada sisi marginalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saya tetap akan membahas tentang rambut karena memang penyakit rambut itu cukup banyak. Dan kerontokan rambut kali ini akan disampaikan oleh Sofura Balkis, yaitu tentang alopecia areata. Dan alopecia areata ini adalah suatu kelainan di mana adanya pitak atau botak setempat di kulit kepala yang berambut. Itu yang namanya areata. Tapi kalau seluruh rambutnya rontok, namanya adalah alopecia totalis. Tapi kalau bila semua rambut di tubuhnya semua tidak ada, namanya alopecia universalis. Dan ini kelainan ini tentu bersifat genetik kurang lebih 30%. Tetapi yang paling utama adanya faktor autoimun, di mana autoimun itu adalah suatu kekebalan tubuhnya sendiri yang merusak pada tubuh dia sendiri. Jadi ada kekebalan tubuh seseorang yang menyerang pada tubuhnya sendiri. Tentu ini merupakan suatu penyakit hipersensitivitas, sehingga tentunya harus diobati penyebabnya autoimun tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, penyakit ini memang biasanya sembuh spontan, tetapi penyakit ini sering berulang. Disimak videonya sampai habis dari Sofura Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofura Balkis. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan referensi saya, yaitu alopecia areata. Definisi alopecia areata adalah kondisi hilangnya rambut di kulit kepala atau tempat lainnya, atau merupakan kelainan rambut tanpa jaringan parut yang muncul dengan bercak berbatas, tegak soliter atau multiple, bercak bulat atau oval non-simetrical atau oval dengan ciri khas exclamation mark hairs pada sisi marginalnya. Epidemiologinya yaitu bisa beresiko seumur hidup 1,7 sampai 2,1% dari populasi umum, dan juga alopecia areata ini lebih banyak terjadi pada dewasa dibandingkan pada anak, yaitu 6%. Etiologinya itu belum diketahui pasti, kemungkinan besar sebuah hasil studi itu bilang yaitu respon autoimun terhadap folikel rambut dan pengaruh lingkungan juga. Pada patogenesisnya, awal alopecia areata itu adalah perkembangan folikel rambut yang cepat, fase anagen, katagen, dan telogen. Sebuah studi menentukan bahwa kerontokan rambut didahului oleh peningkatan besar proporsi rambut telogen dan peningkatan proporsi batang rambut abnormal yang mengakibatkan peningkatan kerapuhan batang atau rambut distrofi dibandingkan rambut normal dari pasien tidak terpengaruh. Dalam keadaan normal, sebagian besar rambut berada dalam fase anagen yang biasa dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu anagen 1 sampai 6, dan rambut distrofi bukan suatu ciri. Patogenesis awal pada alopecia areata tampaknya merupakan perkembangan cepat folikel rambut dari fase anagen ke fase katagen dan telogen. Folikel yang terkena kurang parah tetap berada di anagen, tapi menghasilkan batang rambut distrofi yang akhirnya mengalami perkembangan menjadi telogen. Patogenesisnya alopecia areata juga dipengaruhi oleh adanya epitop autoantigen. Kebetulan autoantigen dalam inisiasi alopecia areata telah dihipotesiskan. Keterlibatan melanin, protein terkait melanin, dan antigen yang diturunkan dari keratinosit telah disarankan berdasarkan pengamatan bahwa rambut putih tumbuh kembali setelah periode alopecia dan sering terhindar dari kekambuhan lebih lanjut. Manifestasi klinisnya itu ada PC alopecia areata, alopecia totalis, dan alopecia universalis. PC alopecia areata itu adalah kerontokan sebagian rambut kulit kepala. Kalau
alopecia totalis adalah kerontokan seluruh rambut kulit kepala. Alopecia universalis yaitu kerontokan seluruh rambut di tubuh. Seperti ini klasifikasinya. Adapun AT atau alopecia areata totalis itu perluasan kebotokan hampir ke seluruh kulit kepala, sedangkan ada AU areata universalis yaitu kehilangan rambut meliputi seluruh rambut tubuh. Ini patchy alopecia itu melibatkan kerontokan rambut yang terlokalisasi pada suatu atau lebih tambahan di kepala. Kalau diffuse alopecia ini melibatkan kerontokan rambut di seluruh kepala. Alopecia areata reticularis melibatkan kerontokan botak yang dapat dibedakan rambut yang tidak merata dengan nefus melanositik yang ditemukan pada bagian yang tidak berambut. Alopecia areata oviasis adalah kerontokan rambut yang terlokalisasi di bagian belakang dan samping kulit kepala. Sedangkan sisapio itu menyisakan bagian rambut sehat pada bagian belakang dan samping kulit kepala, kebalikan dari oviasis. Diagnosisnya itu terdapat bercak bulat atau oval dari kerontokan rambut pada kulit normal. Juga ada exclamation mark hairs di perbatasan lesi. Ini kelainan kuku pada alopecia areata juga ditemukan gray patch atau black dots di alopecia areata. Ini juga tata laksananya bisa dilakukan dengan pemakaian steroid topikal dengan 1 krim fusinolan acetonoid 0,2% dioleskan 2 kali sehari selama 6 bulan. Pada anak-anak keberhasilan itu mencapai 5-100%, terutama bila alopecia areata diderita kurang dari 1 tahun. Kemudian ada krim halcinonide 0,1% dioleskan tiap hari dengan dosis maksimal 60 gram per bulan. Kemudian krim betamethasone dipropionat 0,05% dipakai 2 kali sehari. Krim steroid ini bekerja dengan cara menghambat proses autoimun lokal yang menghalangi pertumbuhan rambut. Komplikasinya yaitu peningkatan komplikasi psikososial, rambut rontok, kecemasan, dan juga bisa depresi. Kemudian ada kondisi autoimun seperti tiroid, vitiligo, dan lain-lain. Kemudian juga bisa karena resistensi insulin. Prognosisnya itu bervariasi. Meskipun belum ada pencegahan untuk alopecia areata, folikel rambut pada daerah tersebut juga pasti tetap dijaga. Sekian, ada yang ingin bertanya? Nah, dengan demikian kita sudah melihat presentasi dari Sofura Balkis tentang alopecia areata, dan dapat dilihat bahwa penyakit ini biasanya dimulai pada anak-anak dan tentunya biasanya gejalanya lebih berat terjadi pada pria. Setelah kita mengikuti tadi, kita bisa tahu bagaimana penyakit ini, bagaimana cara pencegahannya, dan juga bagaimana pengobatannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.